Banyak warga Indonesia mengatakan bahwa Israel adalah penjajah, karena itu tidak diizinkan Israel untuk masuk Indonesia. Sekarang yang jadi pertanyaannya, kapan ada catatan sejarah resmi dan fakta historis kalau Israel pernah menjajah Indonesia? Tolong kalian jawab itu dulu. Dan kenapa malah 6 negara utama yaitu Portugis, Spanyol, Belanda, Prancis, Inggris, dan Jepang yang menjadi sejarah pernah menjajah Indonesia tapi diizinkan untuk bisa masuk Indonesia dalam kunjungan wisata dan lain sebagainya. Apa alasan kalian dengan hal tersebut? Coba jawab. Jangan kalian sangkut pautkan dengan masalah agama ya, karena jelas konflik antara Israel dan Palestina juga negara-negara lain itu bukan konflik agama, tapi konflik atau perang politik. Jadi jangan kalian kaitkan dengan sentimen Yahudi vs Islam. Pinter sedikit jadi orang, ini pandangan untuk buka wawasan kalian yang koplak itu. Dan jelasnya, silakan urus negara kita sendiri, jangan urus urusan negara lain. Urusan dalam negeri masih banyak penjajahnya, baru mau sibuk urus penjajah di luar negeri. Kalian kurang kerjaan. Kedutaan Besar Palestina angkat bicara masalah donasi. Kalian dengar ini baik-baik. Pernyataan Kedutaan Besar Kedubes Palestina di Indonesia menyebutkan bahwa mereka tidak pernah menerima aliran dana dari sejumlah oknum atau lembaga swadaya masyarakat LSM yang melakukan penggalangan dana atau donasi untuk Palestina Gaza. Pihak Kedubes bahkan sempat menegaskan tidak bertanggung jawab atas penggalangan dana di luar sepengetahuan mereka dan tidak mengetahui kemana dana tersebut disalurkan. Pihak Kedubes Palestina menghimbau masyarakat yang ingin menyalurkan bantuan atau donasi untuk Palestina Gaza agar langsung melalui jalur resmi kedutaan sehingga dana tercatat transparan dan dilaporkan kepada Kementerian Keuangan Palestina. Jadi buat kalian yang mau berdonasi harus lebih hati-hati ya, dan harus lebih teliti. Jangan kalian hanya berdonasi untuk memperkaya oknum atau sekelompok orang yang membuka donasi atas nama Palestina Gaza. Dan malah donasi kalian tidak sampai ke warga Palestina Gaza yang betul-betul membutuhkan. Dan saran saya, alangkah baiknya kita berdonasi dulu untuk rakyat kita sendiri ya, yang ada di Indonesia ini, di mana masih banyak sekali rakyat miskin dan anak yatim piatu yang benar-benar butuh uluran tangan dari kita semua. Apalagi saudara-saudara kita yang lagi terdampak musibah di daerah-daerah. Mereka lagi sangat membutuhkan support dari kita semua. Para pemabuk agama mereka mengatakan dunia tanpa Amerika dan Israel baru aman. Jangan terlalu mabuk dengan agama kalian, nanti jadi lupa jalan ke surga. Kalian memaksakan kehendak yang mustahil. Yang ada, dunia ini aman dan hidup kerukunan antar umat beragama tidak terprovokasi di Indonesia ini jika kalian yang teriak-teriak Free Palestine itu cepat-cepat berangkat untuk lawan Amerika dan Israel. Biar cepat punah manusia-manusia yang otaknya intoleran kayak kalian. Unsurnya dua saja bagi kebanyakan kalian yang teriak-teriak di kandang Free Palestine. Yang pertama, donasi, dan yang kedua, sentimen agama. Karena cuma teriak-teriak di kandang, tapi tidak berani berangkat. Apa gunanya teriak-teriak di kandang sambil ngotot ke pemerintah Indonesia? Tidak ada gunanya kalian itu, dan tidak bisa merubah nasib Palestina Gaza. Kalian mau ngotot sampai kalian berak darah pun, sejarah tidak bisa mencatat kalau ada yang bisa melenyapkan Israel dan Amerika. Yang ada, kalian yang dilenyapkan dari permukaan bumi ini. Kalian kalau mau mendukung Palestina Gaza sebenarnya tidak ada yang melarang, tapi jangan sangkut pautkan dengan agama. Karena perang antara Israel dan Palestina juga Iran itu bukan perang agama. Karena di Israel dan Palestina Gaza juga ada orang Islam dan ada orang Kristen. Bukalah wawasan kalian, jangan goblok itu dipelihara. Tidak semua laki-laki. Pernyataan sikap Asosiasi Pendeta Indonesia atau disingkat API menyikapi aksi intoleransi, persekusi, serta penolakan pemberian izin tempat ibadah yang dialami umat Kristen di berbagai daerah. Lagi penolakan rumah ibadah Kristen kali ini di Kota Solo. Kita tolak supaya warga sekitar ini juga ikut mengetahui bahwa ini pasti ada rencana jahat, ada rencana pemurtatan, ada rencana misionaris, ada rencana untuk melakukan pemurtatan terhadap umat Islam yang ada di sekitar tempat ini. Video ini diambil hari ini, Kamis 11 Juni 2026. Jemaat GKJ Gereja Kristen Jawa didemo oleh umat Islam Kelurahan Banyuanyar, Kota Solo. Mereka juga pasang spanduk besar-besar bertuliskan warga muslim menolak pendirian gereja di Banyuanyar.
Hebatnya bendera teroris Taliban juga terlihat dikibarkan oleh para pendemo. Hebat. Berdasarkan informasi yang saya terima, warga muslim di sana sudah bersumpah pokoknya tidak boleh ada gereja di Kelurahan Banyuanyar. Benar-benar umat damai dan toleran ya. By the way, ini kampung halaman Pak Wapres Mas Gibran loh. Bahkan infonya lokasi kejadian itu tidak jauh dari rumah kediaman Pak Jokowi. Kristenfobia atau sentimen anti-Kristen ini memang tidak pernah mendapatkan atensi khusus dari pemerintah. Bahkan kejadian pembubaran ibadah di Bantul kemarin pun pelaku masih melenggang bebas, tidak ada yang ditangkap. Inilah yang membuat tidak ada efek jera sehingga mereka berani melakukan lagi dan lagi ya, contohnya seperti hari ini. Aduh, tolonglah Pak Wapres, Mas Gibran. Negara jangan selalu kalah sama warga intoleran, Mas. Mohon atensi juga Pak Staf Sus Kemenak Bang Gugun Gumilar. Capek kan Bang? Selalu terulang lagi dan lagi. Ya itulah, karena cuma saya sama Bang Gugun yang vokal soal ini. Pemerintah diem-diem baik, Bang. Nyangka ya, warga di Banyuanyar Solo melakukan aksi intoleran. Mereka nolak dan nyegel rumah mau dijadiin gereja buat jemaah GKJ Nusukan. Terus, mereka juga pasang spanduk penolakan di depan bangunan itu. Di spanduknya tertulis, kami warga dan umat muslim Banyuanyar menolak rumah jadi tempat ibadah di RT 02 RW 09 Banyuanyar. Penolakan ini bikin kota Solo yang terkenal toleran jadi tercoreng. Sang wali kota, Gibran Rakabuming Raka, marah banget dengan aksi intoleran warganya. Habis ini aku selesaikan, ucap Gibran. Gibran langsung turun tangan dan langsung copot spanduk itu. Gibran juga minta pengurus gereja buat segera urus izin pembangunan rumah ibadahnya. Kejadian ini jadi bukti kalau kelompok minoritas masih kesulitan buat ngejalanin ibadah dan mendirikan tempat ibadah agamanya. Padahal, kebebasan beragama itu dijamin oleh Undang-Undang Dasar 45. Dalam undang-undang juga nggak ada aturan yang melarang kita beribadah di rumah sendiri. Kebebasan buat beragama dan beribadah adalah hak yang harus diakui dan dihormati. Pemerintah harus aktif melindungi hak semua orang menjalankan agamanya. Kalau ada keluhan soal kegiatan ibadah, mereka harusnya membantu menyelesaikannya. Termasuk kalau mereka kesulitan mendapatkan izin rumah ibadah. Apa yang dilakukan Wali Kota Solo Gibran sudah tepat banget. Semoga ini bisa menjadi contoh buat pemimpin daerah lain. Kita harus ingat ini. Pancasila adalah rumah kita bersama. Rumah bersama kita sebagai saudara, sebangsa, setanah air. Tidak ada toleransi sedikit pun bagi yang mengganggu Pancasila. Yang mempermasalahkan Pancasila. Tidak ada lagi orang Indonesia yang tidak mau berbineka tunggal ika. Tidak ada lagi orang Indonesia yang tidak toleran terhadap perbedaan. Tidak ada lagi orang Indonesia yang tidak menghargai penganut agama lain. Warga suku lain dan etnis lain. Pernyataan sikap Asosiasi Pendeta Indonesia atau disingkat API menyikapi aksi intoleransi, persekusi, serta penolakan pemberian izin tempat ibadah yang dialami umat Kristen di berbagai daerah di Indonesia. Dengan hormat, pada kesempatan ini kami Asosiasi Pendeta Indonesia wadah berkumpul membangun solidaritas para pendeta Kristen serta merupakan representasi umat Kristen Indonesia terpanggil menyuarakan sikap tegas kami terhadap tindakan intoleransi dan diskriminatif yang dilakukan oleh sebagian kelompok masyarakat terhadap umat Kristen Indonesia serta ketidakjelasan sikap pemerintah dalam menyikapi persoalan yang serius ini. 1. Kebebasan memeluk agama dan beribadah menurut agama dan kepercayaan adalah hak konstitusional warga negara sebagai diatur dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945
pasal 28E dan pasal 29 ayat 2. 2. Kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) adalah usaha dan kerja keras semua pihak, semua agama, suku, ras, dan golongan tanpa terkecuali. NKRI adalah milik semua warga negara dan bukan milik suatu golongan atau kelompok tertentu. 4. Presiden serta kementerian dan lembaga terkait tidak bisa diam, tetapi harus bertindak jelas dan tegas dalam menyikapi aksi intoleransi, serta harus memastikan negara hadir menegakkan Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila. 5. Presiden serta kementerian dan lembaga terkait harus meninjau ulang dan atau membatalkan peraturan bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agama nomor 9 dan 8 tahun 2006 yang sering menjadi landasan terjadinya sikap intoleransi, persekusi, dan diskriminasi terhadap umat Kristen di Indonesia. 6. Segala bentuk intimidasi, kekerasan, atau pembatasan terhadap kegiatan ibadah merupakan pelanggaran terhadap hukum dan nilai-nilai Pancasila, serta berpotensi besar menimbulkan konflik horizontal yang berdampak pada stabilitas ekonomi, politik, dan keamanan negara. 7. Pemerintah, aparat keamanan, dan aparat hukum harus secara tegas mengambil langkah hukum dalam menindak para pelaku agar menimbulkan efek jera demi memastikan kejadian serupa tidak terulang kembali. 8. Kami mendorong organisasi dan lembaga Kristenan agar tidak diam, tidak takut, dan berani menyatakan sikap dalam menyikapi persoalan yang kita alami bersama. 9. Pernyataan ini kami buat sebagai wujud kepedulian dan dukungan kami kepada pemerintah demi kelangsungan, keutuhan, kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta solidaritas dan tanggung jawab moral kami sebagai bagian dari warga negara Kesatuan Republik Indonesia. Selesai. Jakarta, 4 Agustus 2025. Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Pendeta Indonesia. Pendeta Brigjen TNI Purnawirawan Dr. Andes Harsanto Adi, MMMTH Ketua Umum. Pendeta Estefanus Balaati, STH Sekretaris Jenderal. Salam saudara-saudara, terima kasih sudah menonton video ini dari awal pertengahan sampai selesai. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semuanya, amin. Teman-teman, itulah yang terjadi di hari-hari ini. Bagaimana banyak orang-orang menjual jasa kebencian dengan mereka membenci Israel, dan apa yang mereka sampaikan ini seolah-olah adalah suatu kebenaran. Mereka menolak Israel datang ke Indonesia, teman-teman. Bahkan beberapa bulan yang lalu, bagaimana atlet dari Israel pun ditolak datang ke Indonesia, teman-teman. Bayangkan. Sedangkan yaitu negara-negara yang sudah disebutkan tadi, yang jelas-jelas pernah menjajah Indonesia, dibiarkan bisa datang dan masuk ke Indonesia. Bayangkan, Israel tidak pernah menjajah Indonesia, namun entah kenapa ya, mereka ini sangat membenci, bahkan sangat menolak Israel. Ada apa? Kenapa kita ini gampang ya dibodoh-bodohi sehingga kita hidup dalam satu kebencian itu sendiri? Ya, teman-teman, bagaimana kira-kira tanggapan teman-teman? Silahkan nanti isi di kolom komentar. Dan dengan jasa kebencian ya yang mereka bawakan ini, ujung-ujungnya mereka kumpul donasi. Dan kita sudah dengarkan apa disampaikan oleh Kedubes Palestina bahwa mereka tidak pernah menerima bantuan. Ya, bayangkan sebanyak bantuan yang kita lihat ya, itu sangat banyak, teman-teman. Itu dari berbagai negara ya, termasuk dari Indonesia, sangat banyak ya, teman-teman. Tapi
Justru kedubes ini mengatakan tidak pernah kami menerima bantuan, katanya. Tidak pernah. Coba kira-kira bagaimana tanggapan teman-teman? Ya, karena itu ya teman-teman, kalau kita mau berdonasi, berdonasilah ke tempat yang tepat. Ya, jangan kita melihat bangsa yang sangat jauh, sementara di negara kita ini kan masih banyak yang kelaparan, masih banyak yang kekurangan. Ya, lihat di Indonesia seperti Papua, ya masih banyak. Aturannya itulah yang perlu kita utamakan dulu, ya dalam hal ini. Jangan kita bawa agama, ya. Tapi kita harus kembali kepada yang namanya NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kita Bhinneka Tunggal Ika. Walau kita berbeda-beda agama, suku, kita satu bangsa Indonesia. Jadi Indonesia inilah dulu kita utamakan, baru bangsa-bangsa asing. Kalau kita lihat di hari-hari ini, banyak orang sibuk ya Palestina, sampai mereka tidak lagi ingat dengan bangsa yang sendiri seperti Papua, ya. Bahkan kalau yang kita dengar juga sering sekali bahwa Israel katanya penjajah, ya. Sementara mereka tidak sadar bahwa di negara Indonesia ini pun minoritas masih dijajah, seperti orang-orang Kristen yang beribadah sering sekali masih ibadah-ibadah dibubarkan, yang gereja-gereja disegel, masih sering terjadi. Inilah yang disebut penjajah, ya. Masa kita berani katakan Israel penjajah, padahal di negara ini sendiri masih banyak yang menjajah minoritas, ya. Bahkan para koruptor-koruptor yang menjajah rakyatnya sendiri, ya, dengan korupsi, ya. Kira-kira bagaimana tanggapan teman-teman? Saya berharap video ini memberikan bagi kita edukasi. Salam. Sampai jumpa di video selanjutnya.